Hai, bertemu lagi dengan Dokter Azhari di sini, dokter bicara investasi. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang investasi apa sih yang bagus di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, di mana semua serba susah ya, jangankan orang biasa, untuk dokter sendiri itu susah, apalagi ya bisa kita katakan janji-janji insentif yang dikeluarkan pemerintah belum seluruhnya dikeluarkan ya. Sampai saat ini belum satupun yang masuk ke rekening saya. Cuma itu di luar topik lah, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah investasi yang saat ini harus dilakukan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan dulu keuangan kalian baik. Apa yang dimaksud keuangan kalian baik? Jadi sekarang dalam posisi masih bekerja, minimal masih bekerja dan masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu kuncinya, kebutuhan sehari-hari, bukan gaya hidup ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bukan gaya hidup, kalian boleh menyisihkan uang itu untuk investasi. Boleh di range 30% atau sampai 70% dari pendapatan kalian, selama 30% itu dapat memenuhi kebutuhan anak, istri, dan lain-lain yang kalian tanggung ya. Sudah beres, kalian pastikan alokasinya tepat untuk berinvestasi. Tinggal pilih nih, investasi yang ya mau yang mana. Nah, banyak yang bertanya kepada saya karena saya sering posting di Facebook, di Instagram, atau di WA, itu sering cuan pada saat investasi. Saya sarankan untuk saat ini di saham atau emas, di dua itu. Emas, pertama, emas jarang turun. Pernah turun, tapi nggak akan drastis. Karena emas merupakan patokan keuangan dunia. Jadi ibaratnya dia tuh penjaga nilai dari uang itu, si emas. Ya. Jadi seturun apapun emas tidak akan sampai ke angka 50 perak. Oke. Itu pertama emas. Yang kedua saham. Kenapa saham? Karena kita lihat sekarang beberapa perusahaan mulai struggle nih, sulit. Mulai dari adanya kasus corona di perusahaannya, mulai operasionalnya dibatasi. Tapi kita harus lihat mana perusahaan yang bisa tetap survive di masa corona ini. Itu perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Kenapa bisa begitu? Untuk keadaan krisis saja mereka masih kuat, apalagi keadaan biasa. Itu yang harus kalian investasikan di situ tempatnya. Apalagi. Lalu untuk emas, bagusnya trading atau investing? Menurut saya lebih baik investing. Kenapa? Trading yang saya lihat ya, kalau uangnya receh, uangnya kecil, misal kayak kita nih, gaji 4 sampai 10 juta lah, range segitu. Terus mau main trading, tradingnya cuma sebulan cuma masukin sejuta misalnya. Itu antara fee dari si broker dengan keuntungan yang kita dapat itu mepet. Kecuali kalian udah mainannya miliaran, ratusan juta, oke, terserah kalau mau trading. Tapi kalau kalian masih kecil, mending investing aja, udah simpen aja, udah dianggap uang hilang lah, ibaratnya mau turun mau naik ya udah belakangan. Tapi biasanya seiring waktu, apalagi sekarang masa pandemi, masa krisis, itu merupakan masa terbawah. Kalau dalam bahasa orang-orang investing itu masa serok bawah. Jadi masanya buy. Orang-orang lagi panik, keluar dari saham, kita buy, kita serok di bawah. Nah itu ya, untuk investing, untuk saham. Untuk analisa fundamental, analisa teknikal, itu bukan ranah saya, karena saya seorang dokter dan bukan ahli investasi. Nanti kalau seandainya saya udah bisa nih, kayak misal udah saya belajar sampai dalam, saya udah bisa, insya Allah saya terangkan bagaimana analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, untuk sementara itu aja. Sediain uangnya spare, yang uang dinginnya masukin ke saham. Cari saham perusahaan yang memang masih kuat di masa pandemi.
Yang udah kira-kira udah mau collab nggak usah lah ya. Cuma hati-hati juga, banyak saham gorengan, dan juga banyak sekarang investasi-investasi yang ibaratnya kita menitipkan dana ke orang lain, ternyata dananya digolangin dan gagal. Itu banyak, dan sekarang ada kasusnya yang lagi rame ini. Semoga kita terjebak yang seperti itu. Maka lebih baik uang kita, lebih baik kita keep sendiri, kita mainkan sendiri, walaupun seenggaknya nanti misal sampai rugi, yaitu belajar ya. Ingat, hidup itu cuma untung atau belajar ya. Kalau untung syukur, kalau rugi ya itu belajar kita ya. Oke, sekian saja. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di bawah. Kalau ada keperluan lain juga tinggal tulis di bawah. Ada tema-tema yang mau dibahas tinggal tulis di bawah. Soal kecantikan, kesehatan, parenting, anak, dan lain-lain, sakit anak, dan lain-lain, bisa ditanyakan di bawah. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.